هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggapai kebahagiaan yang tergambar pada pemikiran sebagian besar manusia adalah hal-hal yang bersifat materi. Bahwa kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya kekayaan. Kebahagiaan itu dilihat dengan posisi jabatan yang tinggi. Kebahagiaan itu diukur dengan mendapatkan istri yang cantik. Betul? Ini pemahaman sebagian manusia. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimin, ada satu kebahagiaan yang kita akan dapatkan dan ini banyak dilupakan. Apa? Membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain, maka ketika kita melakukan hal ini, kita pun akan ikut bahagia. Kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Dan yang paling berhak, orang yang paling dekat dengan kita. Siapa dia? Istri. Istri siapa? Istri kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu 'alal muslim.
au takshifu anhu kurbatan, au tatruda anhu ju'an, au taqdi anhu dainan. Fa wallahi la an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahra. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati saudaramu. Apa kata Nabi? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau berikan, engkau masukkan ke dalam hati saudaramu muslim. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya, membayarkan hutangnya, memberikan kelonggaran kesusahannya. Demi Allah, kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhan dia. Itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini, kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Ada yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan? Antum paling 10 hari ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan saudara kita, lebih aku cintai, kata Nabi. Maka memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita seorang muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kepada saudara ini, teman-teman, kita memberikan kebahagiaan masuk kategori amalan yang dicintai, bagaimana lagi membahagiakan istri? Betul? Kita kasih saudara kita punya kesusahan, berikan kemudahan. Punya hutang, dibayarin. Seneng nggak bapak-bapak? Punya hutang ada yang bayarin, senang. Atau menghilangkan rasa lapar, dia lapar, kita kasih makanan. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik amalan yang paling dicintai Allah, engkau memasukkan kebahagiaan di dalam hatimu, di dalam hati saudaramu. Dan ini nilai kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Orang yang mampu membahagiakan orang lain, maka hatinya akan bahagia. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Amalan itu tergantung, ya, balasan seseorang tergantung amalannya. Suatu ketika ada yang datang kepada Nabi mengadu bahwa hati saya gersang, kosong. Ya. Bapak-bapak, kalau kita melihat orang-orang yang mengejar dunia, mereka tidak bahagia dengan kekayaan yang mereka punya. Mereka semuanya punya, jabatan punya, rumah mewah, gaji besar, tapi mereka tidak bahagia. Hatinya kosong, gersang. Dan ini pernah dialami oleh seorang sahabat yang datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, wahai Nabi, hati saya kosong, gersang. Dia gak merasa bahagia, karena kebahagiaan itu di hati, bukan apa yang kita pegang. Jadi kebahagiaan ada di dalam hati, bukan apa yang kita miliki. Maka
Sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ini hati saya gersang kosong? Nabi menjawab, idza aratta antalina qalbuk fa'at imil masakin wamsah ra'sal yatim. Allahu Akbar. Apabila kamu ingin hatimu lembut, hatimu bahagia, beri makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Bapak-bapak, apa hubungannya bahagia dengan ngusap kepala anak yatim? Apa hubungannya hati kita kosong dengan ngasih makan orang miskin? Karena pertanyaannya apa? Wahai Rasulullah, hati saya kosong, gersang. Kalau kamu ingin hatimu bahagia, lembut, beri makan orang miskin, usap kepala anak yatim. Hubungannya ketika kita ngasih makan orang, dia membutuhkan, maka yang diberi makan akan bahagia, Anda pun akan ikut bahagia. Anak yatim yang sudah kehilangan bapaknya sejak kecil, dia tidak merasakan belayan kasih sayang. Ketika Anda usap kepalanya, ternyata begini rasanya disayang oleh bapak. Dia bahagia, anak yatim, Anda pun akan ikut bahagia. Maka begitulah Nabi memberikan, kalau kamu ingin hatimu bahagia, kasih makan orang miskin, usap kepala anak yatim. Ini kunci kebahagiaan yang banyak dilupakan, kunci kebahagiaan yang tidak dipikirkan oleh sebagian orang. Karena mereka mengira kebahagiaan itu kalau saya sudah sukses, jenjang karir saya sudah pada puncaknya, penghasilan saya sudah sekian, itu materi dunia saja. Ada nilai kebahagiaan yang tidak bisa diukur, yaitu membahagiakan orang lain, maka Anda akan menjadi orang paling bahagia. Dalam hal ini, istri kitalah yang paling berhak kita bahagiakan. Bahagiakanlah aku dengan akhlakmu. Ya, ini yang kita angkat pada malam hari ini. Sebenarnya enaknya kalau ada ibu-ibunya juga, ya. Di rumah lihat TV ya, streaming. Baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri wajib bergaul dengan pergaulan yang baik. Hal ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Suami dan istri diperintahkan untuk saling bergaul dengan pergaulan yang baik. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, yaitu para istri, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang patut dan pantas. Apa maksudnya perintah Allah kepada para suami, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik? Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, baguskanlah ucapan kalian kepada istri, baguskan pula perbuatan kalian kepada istri, baguskanlah penampilan kalian kepada istri.
Yang pertama apa? Baguskanlah ucapan kalian. Lembut, tidak kasar. Ini akhlak. Baguskan perbuatan. Tidak main pukul, ya, tidak main cubit. Ada tipe-tipe suami yang sukanya nyubitin istrinya. Makanya kadang-kadang istrinya bentolan. Itu bukan karena gigit nyamuk, dicubitin. Baguskanlah ucapan kalian, baguskanlah perbuatan kalian, baguskanlah penampilan kalian. Sebagaimana hal itu juga wajib dilakukan istri kepada suami. Allahu Akbar. Jadi antara suami dan istri diperintahkan untuk bergaul dengan cara yang baik. Membaguskan ucapan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan ya Humaira, wahai wanita yang cantik. Panggilan yang membuat Aisyah mabok kepayang. Tahu mabok kepayang? Apa mabok kepayang? Terbang tinggi. Panggilan yang membuat Aisyah merasa dihormati itu cuma ucapan. Panggilan yang membuat Aisyah tidak mau turun dari gendongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah digendong oleh Rasul melihat laki-laki yang bermain panah dan pedang di dalam masjid. Sudah cukup Aisyah? Belum. Ya, nggak mau turun. Kata Aisyah, sebenarnya saya nggak mau ngelihat yang laki pada main, tapi saya pengen berita saya digendong Nabi didengar istri-istri yang lain. Nah, lihat panggilan, karena Nabi sebelum menggendong Aisyah memanggil ya Humaira, wahai wanita yang cantik. Panggilan ini membuat melayang istrinya. Sudahkah kita sebagai suami membahagiakan istri kita dengan panggilan-panggilan yang membuat dia bahagia? Ataukah kita masih biasa-biasa saja? Nah ini, baguskan ucapan kalian. Baguskan pula perbuatan, sikap, akhlak. Bagaimana kepada istri perbuatan kita ketika di rumah membantu pekerjaan istri, ketika di rumah bercanda dengan istri, perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah lomba balap lari. Rasulullah SAW kepada istrinya Sofia ngantar lagi itikaf, dijenguk sama istrinya Sofia. Kemudian Rasulullah antar sampai pintu, diantar. Sudahkah kita memenuhi hal ini? Istri ngajak belanja kemana? Pasar. Kemana lagi? Keliling, cari angin. Temani. Itu Rasul membagusi perbuatan kepada istrinya. Juga kata Imam Ibnu Katsir, baguskanlah penampilan kalian. Yang ketiga, sebagaimana para laki-laki senang melihat istri tampil cantik, rapi, bersih, maka begitu pula suami tampil bersih, rapi di depan istri. Baguskan. Begitu juga hal ini sebagaimana wajib bagi para istri. Maka setiap pasangan saling bergaul dengan cara yang baik. Lantas akhlak apa yang bisa membahagiakan istri? Akhlak-akhlak apa saja yang bisa membahagiakan istri? Bahagiakanlah aku dengan akhlakmu. Aku di sini maksudnya istri. Itu para istri di rumah, kena tuh suami saya di masjid. Rasain dengerin ucapan Ustadz katanya. Baik, satu, akhlak suami yang membahagiakan istri.
tanggung jawab, bertanggung jawab. Ketika seorang laki-laki meminang wanita, menyatakan siap, aku ingin melamarmu, aku ingin meminangmu, maka konsekuensi dari ucapan ini, suami siap bertanggung jawab. Tanggung jawab suami terhadap istri dalam hal pemberian nafkah, dalam hal pendidikan kepada istri, dalam hal penjagaan kepada istrinya. Ini yang disebut tanggung jawab, dan ini akhlak. Suami siap menafkahi istri karena ini perintah agama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para laki-laki, para suami memberi nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa alaihinna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban suami kepada istri rizquhunna. Apa rizquhunna? Memberi rizki kepada mereka para istri, nafkah. Memberi kiswatuhunna, baju pakaian kepada istri. Maka nafkah yang wajib diberikan suami ke istri 3. 1, sandang. Apa itu sandang? Hah? Sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian. Ini sesuai hadis. Wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka. Wajib suami memberi nafkah pakaian. Berapa patokannya? Yang penting cukup. Tidak harus punya banyak. Patokannya sudah memberi nafkah pakaian apa? Cukup. Istri dibelikan baju setahun sekali, cukup tidak? Baju luar, gamis dengan jilbabnya, cukup? Cukup tidak? Setahun sekali? Cukup sekali lebaran 10 setel? Gimana? Iya kan? Ayo Neng, mumpung dapat THR, kita ke toko baju 10 setel. Baju luar, baju dalam, baju apa lagi? Baju tidur 10 setel buat setahun. Cukup? Cukup banget. Jadi patokannya kecukupan. Ya. Bagaimana kita perhatikan istri kita, pakaian kita. Dia ingin keluar mengantarkan anak, dia ingin aktivitas, cukupi bajunya. Jangan terlihat lusuh, jangan terlihat jelek. Itu kewajiban suami, memberikan pakaian. Pakaian di dalam rumahnya, daster, ya, pakaian di dalam rumahnya ketika bersama anak, bersama bapaknya, pakaian di rumahnya belikan. Pakaian dalamnya, kebutuhannya, pakaian tidur, pakaian dalam, kita perhatikan ini. Sandang. Yang kedua, pangan. Apa pangan? Makanan. Apalagi musim seperti kondisi kita sekarang, pandemi, kebutuhan terhadap makanan lebih kuat, lebih dibutuhkan. Berikan makanan yang mencukupi istri dan anak-anak. Tidak harus mewah, yang penting sehat, cukup. Tidak harus mewah. Ya alhamdulillah kalau ada tambahan 5 sehat, 4 sehat, ditambahi susunya, ditambahi madunya, ditambahi apa, silakan. Makanan, karena ini kewajiban. Karena itu para suami, para bapak, ketika kita sudah menikah, jangan males-males, santai-santai. Siap. Apa nih? Ada kesempatan, buka
bikin apa, jualan apa, silakan. Ini kadang-kadang penyakit para ikhwan, semangat nikahnya doang. Habis nikah apa? Lemas, nggak mau kerja, maunya santai, duduk, dapat gaji gede. Nggak ada ceritanya. Semuanya harus dimulai dengan usaha, tekad, keinginan yang kuat. Tidak ada kata santai-santai, kerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain, "Ma min ahadikum ya'kulu ta'aman khairan min an ya'kula amala yadih." Tidaklah salah seorang dari kalian memakan makanan yang lebih baik daripada memakan makanan buah hasil usaha tangannya. Wa inna nabiyallah Daud ya'kulu min ta'ami amal yadih. Dan Nabiullah Daud makan dari hasil usahanya, usaha tangannya. Apa Nabi Daud usahanya? Pandai besi. Lihat. Jadi Rasulullah mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian memakan makanan yang lebih baik daripada makanan itu merupakan hasil jerih payahnya, hasil usaha tangannya. Itu laki-laki. Jangan lemes-lemes jadi laki-laki. Kadang-kadang saya itu gemes ngelihat ikhwannya males, kelentak-kelentuk. Tahu kelentak-kelentuk? Tahu kelentak-kelentuk nggak? Ini usaha. Istri antum itu butuh makan. Coba dia malu mau bilang, "Mas, saya lapar." Kadang dia tahan, teman-teman yang lain pesan bakso, dia nggak mau pesan bakso. Kenapa? Mikirin, oh iya sekarang baru tanggal 18 ya. 18 masih jauh, 25, 7 hari lagi dihemat-hemat, tinggal 70.000. Ya, kalau beli bakso urat udah 30.000. Waduh, habis. Nah itu. Jadi laki-laki harus memberikan nafkah. Itu tanggung jawab. Ini akan membahagiakan istri. Istri akan bahagia ketika dia punya pemimpin suami yang bertanggung jawab. Sandang, pangan. Yang ketiga, nafkah yang wajib, papan, tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus milik pribadi. Kalau milik pribadi lebih bagus, bisa kontrak terlebih dahulu ya. Yang penting ada usaha dari suami. Neng, sabar ya Neng ya, kita ngontrak dulu, kita kumpulkan, nabung, berusaha bersama, seperti itu. Kewajiban kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini merupakan akhlak suami yang membahagiakan istri yang pertama. Apa? Tanggung jawab. Termasuk tanggung jawab terhadap anak-anak. Pendidikan mereka. Diajarkan anak-anak kita baca Quran. Diajarkan dari yang sederhana, Iqra, surat Al-Fatihah. Insya Allah kita semua bisa. Ini tanggung jawab kita sebagai suami kepada istri. Karena keluhan-keluhan ibu-ibu yang masuk, ya, karena ibu-ibu juga sering suka bertanya lewat WA. Ya, kadang-kadang saya tuh nggak tahu siapa yang nanya. Pokoknya nanya saja. Assalamualaikum Ustadz, suami saya begini-begini. Nah, ya. Dia kalau di rumah pegangannya HP, buru-buru ngajarin anak Iqra abatasa. Nah ini tanggung jawab kita sebagai suami, karena Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Gampang Bapak-bapak, Iqra itu gampang. Antum siapkan waktu 10 menit habis maghrib, selesai itu Iqra satu halaman. A. Ya, gampang. Dimulai dari Iqra 1.
terus meningkat sampai Iqra 6. Insya Allah ini menjadi tabungan investasi kita sebagai orang tua. Terlebih lagi ketika bapak-bapak berhasil membuat anak hafal surat Al-Fatihah, maka pahala yang akan didapat orang tuanya terus mengalir sampai si anak besar. Dia sholat 5 waktu dalam sehari 17 rakaat, membaca 17 kali minimal Al-Fatihah. Pahalanya buat siapa? Bapak, orang tua, cuma Al-Fatihah. Antum gak usah ngayal tinggi-tinggi hafal 30 juz, ya, buat bisa mengajarkan anak yang sederhana Al-Fatihah. Ajarkan anak Al-Fatihah. Dia hafal surat ini karena ditalkin. Tahu talkin? Di apa namanya talkin itu? Dibimbing sama kita sehingga hafal. Ini akan bermanfaat sampai tua si anak. Pahalanya akan sampai pada orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal. Ini tanggung jawab. Ya. Maka akhlak ini akan membahagiakan para istri dan membahagiakan para wanita yang sedang menunggu antum-antum imam-imam, calon imam. Ya, ada di sini yang mau jadi calon imam. Yang pertama harus punya apa? Tanggung jawab. Nah. Yang kedua, akhlak suami yang membahagiakan istri adalah yang selalu menasehati dengan kelembutan. Menasehati dengan kelembutan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wastausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lah in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj istausu bin nisa'i khairan." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah nasihat, wasiat kepada para istri dengan nasihat kebaikan. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sungguh tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bagian atasnya. Apabila engkau meluruskannya, yang bengkok mau dilurusin, maka engkau akan mematahkan tulang tersebut. Akan tetapi jika engkau membiarkannya, ini sudah bengkok, dibiarin, tidak dikasih nasihat, maka dia akan tetap bengkok. Solusinya bagaimana? Berikanlah terus nasihat kepada istri dengan kebaikan lemah lembut. Suami-suami yang mampu membahagiakan istrinya dengan nasihat yang lembut, dikasari patah, dibiarkan tetap bengkok. Jadi bagaimana? Tetap dinasehati, cuma caranya dengan lembut. Karena para istri itu bagaikan botol kaca. Kalau antum tidak hati-hati bawa botol kaca, pecah. Betul? Namun apabila botol kaca ini berhasil dibawa dengan baik, ditaruh di tempatnya yang layak, indah nggak botol kaca itu? Indah. Kelap-kelip, ya, dalamnya air jernih kelihatan, ada sedikit jentik-jentik kotoran kelihatan. Itu kalau kita berhasil membawa botol kaca dengan baik. Begitulah kehidupan rumah tangga. Ketika istri kita bagaikan botol kaca yang mudah pecah, perasaannya mudah sakit hati, jaga jangan sampai pecah. Nabi bilang apa? Kalau kamu paksa ini lurus, patah. Artinya apa? Dikerasin, dipukul istrinya, tidak mau mendengar nasihat, dicubit, patah dia.
yang terjadi perceraian, perpisahan. Tapi kalau tidak dinasehati, dibiarkan, dia akan tetap bengkok. Maka suami yang tanggung jawab, suami yang bisa membahagiakan istri, yang selalu menasehati dengan cara yang lembut. Ya. Karena para istri, para wanita memang tabiatnya itu perasaan. Dia lebih mengandalkan perasaan daripada akal sehat. Berarti mengandalkan otak mana itu kalau perasaan? Otak kanan apa otak kiri? Ya, kalau laki-laki kan lebih apa? Lebih mengandalkan akalnya daripada perasaan. Tapi kalau wanita, perasaannya lebih didahulukan. Maka jagalah perasaan wanita dengan menasehati caranya, cara yang lembut, cara yang baik. Yang ketiga, akhlak suami yang membahagiakan istri, memaafkan. Memaafkan. Perjalanan rumah tangga tidak selamanya mulus. Ada batu-batu kerikil yang menyandung perjalanan kehidupan rumah tangga. Dan itu pasti. Kalau batu-batu kerikil ini tidak segera dihilangkan, bisa berbuah petaka terhadap rumah tangga seseorang. Di perjalanan rumah tangga kita dengan istri tidak selamanya mulus. Pasti ada ujian, ada batu kerikil, ada duri-duri yang menghalangi. Kalau tidak segera dihilangkan duri-duri ini, rumah tangga yang kita idam-idamkan bisa jadi kandas di tengah jalan, bagaikan perahu layar, bagaikan perahu pesiar yang mengarungi samudra luas. Dia pasti akan diterpa dengan angin, betul? Pasti akan diterpa dengan ombak. Bagaimana caranya seorang nahkoda ketika dia membawa kapal pesiar, ada ombak, ada angin? Dia harus kendalikan. Kalau tidak, tenggelam, karam ke laut. Begitulah rumah tangga. Salah satu yang bisa menjadi duri dalam rumah tangga, kerikil yang menghalangi perjalanan rumah tangga adalah kesalahan dari istri atau dari suami. Maka Anda sebagai suami, bahagiakanlah istri kita dengan memaafkan kesalahannya. Memberi maaf termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afin, dan memberikan maaf kepada manusia, memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Menahan amarah, memaafkan, Allah senang dengan orang-orang yang seperti ini. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga. Istri akan senang, bahagia ketika punya suami mau memaafkan kesalahan istri. Tidak diungkit-ungkit. Apa? Tidak diungkit-ungkit. Karena istri akan tersinggung perasaannya ketika kita mengungkit-ungkit kesalahan yang lama. Dia akan terima. Sebagaimana suami tidak akan senang kalau kesalahannya yang dulu-dulu diungkit-ungkit kembali. Saling memaafkan. Lihatlah potret Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan rumah tangga Nabi juga ada permasalahan. Bagaimana Aisyah yang dibakar cemburu, beliau
memecahkan piring, mangkok istrinya yang lain, Ummu Salamah. Nabi tidak marah dengan perbuatan yang dilakukan oleh Aisyah, padahal itu dilakukan di depan para sahabat. Jadi banting piringnya bukan di dapur, nggak ada orang. Ini banting piringnya di depan teman-temannya Nabi Muhammad SAW. Ya ibaratnya antum kumpul dengan teman kantor di teras. Tiba-tiba istri keluar bawa piring. Nah, kira-kira diapain istri kayak begitu? Ya, awas ya nanti ya. Nah ini, apakah Rasulullah marah? Tidak, Rasulullah hanya bilang, "Gharat ummuk," ibumu sedang cemburu, ibumu sedang cemburu. Sambil Nabi ngambilin makanan yang masih bersih, dipungutin, karena piringnya pecah, pungutin, ya. Kemudian Nabi masuk ke dalam bilang sama Aisyah, "To'amun bi to'amin, wa ina'un bi ina'in." Makanan diganti makanan. Karena namanya jatuh dulu kan bukan keramik, ya kan, tanah kotor. Makanan ganti makanan, piring ganti piring, sudah selesai. Tidak ada ancaman, tidak ada hukuman kepada Aisyah karena sedang cemburu. Begitulah kaum muslimin, kalau istri kita sedang cemburu, dimaafkan. Itu tandanya istri kita sayang sama antum. Mas, ngapain sih ngomongnya lama-lama sama si ibu itu? Ya, nah itu cemburu. Jangan dimarahin istrinya. Kamu gitu biasa aja kali, nggak begitu. Maafkan kesalahan istri, dia cemburu, maklumi, ya. Karena kesalahan adalah tabiat manusia. Begitupun suami pasti punya salah, istri pun akan maafkan. Nah, ini akhlak yang ketiga yang membahagiakan istri kita. Kalau kita mampu memaafkan kesalahan-kesalahannya. Karena manusia itu tidak lepas dari yang namanya salah. Apa kesalahan istri yang paling sering? Istri itu kalau lagi semangat-semangatnya, kadang tidak perhatian dengan barang suami, ya. Bagi para istri, ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, jangan coba-coba main-main dengan barang suami. Contoh, kunci mobil, kunci kendaraan, sampai pusing suaminya nyari kuncinya. Kenapa? Kesapu sama istri, kebuang ke tempat sampah. Ya, elektroniknya suami, laptop, HP, ini harus dijaga oleh istri. Maka kalau suatu ketika barang antum ada yang rusak karena perbuatan istri, tolong dimaklumi. Misalnya apa? HP-nya masuk mesin cuci, HP suami misalnya, atau apalah. Ini. Yang kedua yang harus dijaga oleh istri, jangan menyinggung keluarga suami ketika ada kesalahan pada keluarga suami. Ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga, ya. Kalau istri sudah komen berbicara tentang keluarga suami, ini biasanya suami akan tidak terima. Ini istri harus jaga. Tapi kita juga harus bisa memaafkan kesalahan istri. Apalagi yang harus dijaga istri, pekerjaan suami. Ketika suami sedang kerja fokus, tolong dijaga fokusnya suami. Karena rata-rata suami itu nggak mau diganggu kalau sudah sibuk. Nah ini. Tapi suami juga harus memberikan perhatian kepada istri. Yang keempat, 8:30 ya. Sabar dalam menjalani rumah tangga. Kesabaran suami dalam menjalani roda rumah tangga sangat dibutuhkan. Kesabaran dalam menghadapi anak-anak.
kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, kesabaran dalam menghadapi kekurangan istri, sabar akhlak yang mulia. Maka punya suami yang sabar, anak-anak tingkahnya macam-macam. Anak perempuan lebih ekstra sabar. Bapak-bapak yang punya anak perempuan 4 siapa? Kalau ngadepin anak perempuan itu harus lebih sabar. Ya. Anak perempuan itu tidak main fisik, tapi mainnya mulut. Itu harus lebih sabar. Suami punya anak, dia harus siap sabar menghadapi anak-anak. Apalagi sekarang belajarnya di mana? Di rumah, online, daring, dalam jaringan, ya. Harus sabar. Yang ini minta HP, yang ini rebutan dan sebagainya, diatur. Suami harus siap sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Pandemi COVID-19 membuat beberapa kaum muslimin terkena dampaknya. Semuanya, hampir semua lapisan. Dari yang mulai pengusaha, semuanya kena. Maka suami dalam menghadapi kesulitan hidup, pemasukan berkurang, dia harus sabar, tidak berkeluh kesah, tapi menghadapi ujian cobaan hidup ini dengan tegar, dihadapi, ya. Dia tidak mengeluh saja di rumah, pemasukan abang berkurang begini gini, jadinya marah, emosi sama istri. Tidak, dia sabar, hadapi. Ya sudah, ayo sama-sama kita hadapi. Anak sakit, uang mulai menipis, ya. Kemudian apa? Banyak kebutuhan. Ini harus dihadapi oleh para suami, sabar. Dan termasuk kesabaran menghadapi kekurangan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Janganlah seorang laki-laki, seorang suami membenci istrinya karena sebab satu perangai. Apabila dia tidak suka dengan satu perangai, maka dia akan suka dengan perangai yang lainnya. Kaum muslimin, tidak ada wanita yang sempurna di dunia ini kecuali 4. Aisyah, Khadijah, Asiyah, dan satu lagi siapa? Aisyah, Khadijah, Asiyah, satu lagi Maryam atau istrinya Fir'aun. Jadi jangan mengharapkan istri kita itu lengkap semuanya, bisa masak, pandai mendidik anak, ya, bisa mengurus rumah tangga, semuanya harus bisa. Tidak, pasti dia ada kekurangan. Cekatan dalam urusan rumah tangga, ngepel, nyuci, setrika, masaknya belum tentu enak, betul? Nah, seperti itu. Masaknya enak, tapi apa? Di sisi lain punya kekurangan, sama anak nggak sabar, banyak. Nabi mengatakan jangan kamu benci istrimu gara-gara cuma satu perangai yang kamu nggak suka. Kalau kamu tidak suka satu perangai, satu akhlak, pasti kamu akan suka perangai yang lain. Ini resep kehidupan rumah tangga. Ya, yang bujang-bujang biasanya kalau belum nikah kan angan-angannya tinggi. Di belakang kamera itu, nah, saya nanti pengen punya istrinya hafal 30 juz, ya, cantik, tinggi, tidak kurang 170, berat badan nggak boleh kurang 50, pinter masak, telaten mendidik anak, sudah 6, ya, bisa nyuci, bisa setrika, bisa bersih-bersih rumah, semuanya diinginkan. Begitu sudah nikah ternyata yang dapat cuma satu saja,
Jangan kecewa. Kata Nabi apa? Kalau kamu tidak suka satu perangai, pasti kamu akan suka perangainya yang lain. Ini resep kehidupan. Yang diingat jangan keburukannya, tapi ingat kebaikannya. Iya, istri saya tidak pandai masak. Tenang, sekarang kan ada rumah beku. Nah, promosi. Rumah beku apa namanya? Nah itu. Tenang, istri nggak masak. Bisa diatasi. Yang penting istri saya rajin sholat, rajin ngaji. Masalah masak, jangan diingatnya nggak bisa masaknya. Kalau yang kita ingat tidak bisa masaknya, berantem terus. Penyabar, hadapi kekurangan istri dengan sabar. Sebagaimana istri pun akan sabar menghadapi kekurangan suami. Akan sabar menghadapi kekurangan suami. Karena tidak ada manusia yang lengkap semuanya di dunia ini. Kita pasti diciptakan ada kekurangan. Ya, yang tidak ada kekurangannya adalah para rasul, para nabi, seperti itu. Dan kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Maka jangan dibayangkan istri kita bagaikan malaikat tidak punya salah. Ini yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Ini 5. Baik. Kelima. Tidak sombong. Yang kelima, tidak sombong. Ketahuilah bapak-bapak, dalam Islam suami memang punya tingkatan lebih tinggi dari istri. Suami dalam Islam itu tingkatannya lebih tinggi dari istri, tidak sejajar. Dia lebih tinggi. Karena bagaimanapun juga dia adalah imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami adalah qawwam, pemimpin bagi istri. Akan tetapi dengan posisi kita yang lebih tinggi dari istri, bukan berarti suami boleh congkak dan sombong di depan istrinya. Betul suami yang mencari rizki, benar suami yang berpeluh keringat, banting tulang mencukupi kebutuhan rumah tangga, benar. Tapi bukan berarti kita sombong di hadapan istri. Kamu itu siapa yang ngasih nafkah? Kamu itu siapa yang ngasih makan? Tidak seperti itu. Ini sombong di depan istri. Dan sifat sombong, sifat yang sangat tercela. Maka para bapak yang dimuliakan Allah, para suami, walaupun kita lebih berilmu, walaupun kitalah yang mencarikan nafkah untuk istri, bukan berarti kita mengangkat diri kita di depan istri kita. Allah Subhanahu wa taala melarang kita sifat sombong. Bahkan mengatakan bahwa sifat sombong akan menghalangi seorang masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun seberat biji sawi. Ya. Lihatlah contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, Urwah bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di dalam rumahnya? Aisyah menjawab, beliau menjahit bajunya, memperbaiki sandalnya, dan mengerjakan pekerjaan laki-laki jika di rumahnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur yang lain, Rasulullah adalah manusia seperti manusia biasa. Beliau menjahit bajunya, memerah susu kambing, beliau mengerjakan kebutuhannya sendiri. Ya. Jadi suami ketika di rumah
Rasul memposisikan posisinya sebagai suami, bukan pemimpin kaum muslimin. Beliau tidak memposisikan sebagai panglima. Beliau di rumah posisinya suami. Jahit bajunya sendiri yang bolong, jahit sandalnya yang putus, memerah susu kambing, ya. Kerjaan-kerjaan laki-laki. Maka para bapak ketika di rumah jangan malu di depan istri. Kerjain, ngapain? Bersihkan kamar mandi. Siap? Harus siap. Bersihkan kamar mandi, nggak usah malu. Kita posisikan diri kita di rumah itu sebagai suami, bukan sebagai panglima. Walaupun di luar kita sebagai panglima, di luar kita sebagai apa? Tetap posisi kita di rumah suami, bantu istri. Apalagi ketika sudah punya anak, repot dan seterusnya. Jangan bersikap sombong, walaupun itu kepada istri kita sendiri. Inilah kaum muslimin 5 akhlak yang akan membahagiakan istri. Maka bahagiakanlah istri kita dengan akhlak-akhlak kita. Jangan bahagiakan istri orang dengan akhlak kita. Betul? Iya. Ini penyakit ikhwan ini. Kalau sudah di depan istri orang, baiknya betul-betul baik. Sama istri sendiri jahat. Betul? Ada maunya. Ya, lembut sama istri tetangga, lembut sama teman kantor, teman kantornya diajak traktir makan di kantin, padahal cuma teman. Istrinya sendiri makan bubur berdua aja nggak pernah. Nah ini, jangan seperti itu. Bahagiakan aku dengan akhlakmu. Aku di sini maksudnya istri sendiri, jangan istri orang. Yang akan menyebabkan keretakan rumah tangga atau bahkan mungkin kehancuran rumah tangga. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk para suami yang bisa membahagiakan istri kita dengan akhlak kita. Allahu a'lam. Ada kuis, ada pertanyaan? Ustadz izin bertanya, bolehkah seorang suami sesekali melihat atau mengecek HP istri? Begitu juga apakah boleh istri ngecek HP suami tanpa izin sepengetahuannya? Suami istri hendaklah ada keterbukaan, tidak ada yang dirahasiakan, ya, supaya tidak menimbulkan fitnah di dalam rumah tangga. Suami istri ada keterbukaan. Suami boleh melihat HP istri atau bertanya pada istri, kamu ngaji di mana? Temannya siapa? Boleh tidak? Boleh, karena saling terbuka. Istri boleh juga bertanya pada suami, Mas dapat uangnya dari mana? Kerja di mana, apa, kok bisa tiba-tiba pulang bawa uang? Boleh tidak? Boleh. Jadi harus ada keterbukaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri pakaian bagi kamu dan kamu para suami pakaian bagi istri. Yang namanya pakaian saling melindungi, saling terbuka, saling mengetahui. Itulah suami dan istri. Maka tidak ada yang disembunyikan antara suami istri. Ya, kalau dia nikah lagi bilang sama istrinya, aku sudah nikah lagi, begitu. Betul? Daripada diam-diam, karena sesuatu yang diam-diam itu biasanya dosa. Apa kata Nabi? Al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaikan nas.
Dosa itu adalah yang di dalam hati menimbulkan keraguan. Itu dosa. Dan engkau tidak senang diketahui manusia. Orang berbuat dosa diam-diam, itulah dosa. Makanya maling diam-diam, begal cari tempat gelap, itu dosa. Karena kata Nabi apa? Dosa itu yang membuat hatimu ragu-ragu dan kamu gak suka kalau diketahui orang. Itu dosa. Maka antara suami istri terbuka. Apa yang ada pada suami istri tahu, apa yang pada istri suami juga tahu. Ya, kesenangan suami apa, kesenangan istri apa. Jadi mereka saling tahu. Dan dalam masalah HP tidak ada masalah. Suami melihat HP istri, istri melihat HP suami, nggak ada masalah, boleh. Bukan berarti dalam rangka memata-matai, tidak. Tapi hanya untuk melihat ada kabar apa sih ibu-ibu gitu ya. Nah ini, apa yang harus dilakukan suami ketika istri melakukan kesalahan di lubang yang sama? Maksudnya apa di lubang yang sama? Salahnya sama berulang-ulang. Ya itulah wanita. Hadisnya sudah saya bacakan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jangan dikasari, jangan dibiarkan. Kalau dikasari patah, dibiarkan tetap bengkok. Caranya gimana? Terus dinasehati. Memang begitu wanita, satu kesalahan kadang berulang-ulang, itu terus. Ya sudah, sabar, tapi tetap dikasih tahu. Karena kalau tidak dikasih tahu, dia akan tetap bengkok. Barangkali ada satu saat nasihat kita yang masuk. Ketika diingetin, oh iya, sehingga dia akan ingat terus. Padahal sudah salahnya berulang-ulang. Jadi terus dinasehati dengan cara yang baik. Saya seorang istri, saya ingin bertanya, bagaimana mengingatkan suami dengan nasihat dengan kelembutan tapi tidak didengarkan, dan yang bersangkutan tetap marah? Bagaimana tetap bersabar dengan suami yang kalau diajak diskusi selalu marah? Dari hamba Allah di Tangerang. Nah, berarti aman antum. Kan sekitar Telaga kan? Iya, nggak ada. Penanyanya dari Tangerang. Iya, mengingatkan suami tapi selalu marah. Nah, ini tadi sudah kita singgung. Memaafkan. Orang yang menahan amarah, memaafkan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka marah harus ditahan. Jangan semua marah diluapkan. Karena kalau marah semuanya diluapkan, kita akan menjadi pengikutnya setan. Marah itu kan bara api yang dilempar oleh setan. Betul? Makanya orang kalau marah, kadang-kadang matanya apa? Memerah. Karena dia dari bara api yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati manusia sehingga panas. Nah, para suami ketika mendengar nasihat istri pengennya marah, rubah posisi. Kalau istrinya duduk, kita jangan berdiri. Rubah, jalan, masuk kamar, keluar rumah, masuk masjid, boleh. Untuk menghilangkan emosi. Ali bin Abi Thalib ketika bertengkar dengan Fatimah putri Nabi, beliau perginya ke masjid. Ngapain? Menenangkan pikiran. Dalam hadis ini terdapat pelajaran, para suami kalau lagi ada masalah sama istri ke masjid, jangan ke warteg, jangan ke warkop. Ketemu temen bisa dipanas-panasin. Udah mau laki-laki, perempuan itu 1:10 cari yang lain. Nah, coba kalau ke masjid ketemunya siapa? Pak Muji dipijitin. Ketemunya Pak D ngelihat lebih tua, oh iya saya juga nanti kayak Pak D tua. Nggak jadi marah. Jadi ke masjid kalau ada masalah sama istri, ke masjid tenang. Di masjid ngelihat tempat wudhu, berwudhu. Ngelihat susunan Quran, oh iyalah daripada bengong di masjid baca Quran. Coba kalau kumpulnya ke warkop,
Teman-teman jelek, manas-manasin, udah ceraikan istrimu, itu banyak. Wanita 1:10, rusak jadi rumah tangga kita. Nah ini, jadi suami ketika diskusi dengan istri selalu marah, maka dia harus kendalikan emosinya. Dan istri pun ketika suami sedang marah, jangan disambut dengan kemarahan. Karena api dengan api bukan tambah hilang, jadi tambah besar. Api itu hilangnya dengan apa? Air, adem. Tapi kalau api ketemu api, ya sudah, tambah besar. Dari hamba Allah di Cikarang. Nah ini, hati-hati. Ada sebagian para suami yang kadang menghabiskan waktunya dengan HP, berselancar di Facebook, nonton entah itu film, permainan sampai berjam-jam. Bagaimana kami para istri menyikapinya? Nah, berikan nasihat kepada para suami yang seperti ini. Sudah Bu tadi. Ya ikhwan, ngapain berjam-jam? Waktu habis. Kalau pengen ngelihat ya 5 menit, 10 menit, namanya juga capek. Sudah lihat WA, lihat Facebook, lihat Instagram, udah. Nggak sampai berjam-jam. Ya, lebih baik bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka manfaatkan waktu kita. Ya sekarang misalkan antum di pabrik, masuk 2 hari, libur 4 hari. Ngapain di rumah coba? Ada? Masih ada yang seperti ini? Ada kan? Masuk kerjanya 2 hari, di rumahnya 4 hari. Ngapain? Bahagiakan istri. Jualan, bantu DO, keliling, ya, bikin apa di rumah yang membahagiakan istri, ya seperti itu. Daripada megang HP berjam-jam 4 hari dapat duit enggak, mendingan jualan online, kan begitu. Istri bahagia daripada kita hanya menghabiskan nonton film atau main apa? Main game atau main apa lagi? Main TikTok. Nggak boleh. Nah seperti ini. Nah ini nasihat kita bersama bagi para suami. Saya mau tanya terhadap istri yang bagaimana perlakuan yang baik-baik tadi. Nggak paham ya. Terhadap istri yang bagaimana perlakuan yang baik-baik tadi. Maksudnya? Baik. Kemudian, apakah boleh seorang istri minta cerai karena suami tidak ingin punya keturunan dengan alasan usia yang tidak lagi muda? Karena usia beliau 50 tahun dan saya 40 tahun. Mohon nasihatnya, saya takut Ustadz masuk neraka Allah kalau minta cerai tanpa alasan yang syar'i. Apakah boleh istri minta cerai karena suami tidak ingin punya keturunan dengan alasan usia yang tidak lagi muda? Tidak boleh, ya. Tidak boleh minta cerai karena alasan semacam ini. Misalnya si suami sudah berusia 50 tahun, istrinya 40 tahun. Kemudian suami bilang, "Neng, kita cukup ya, gak usah punya anak lagi." Tapi si istri masih mau punya anak. Diselesaikan baik-baik, tidak dengan minta perceraian. Ya, minta perceraian itu kalau si suaminya mandul. Mandul itu boleh minta cerai. Tapi kalau sudah punya anak, tidak mau punya anak lagi, bukan alasan boleh minta cerai. Bagaimana menjadi istri yang terbaik untuk suami dikala sedang hamil? Karena istri kondisinya lemah, terkadang tidak kuat masak maupun memakai parfum karena baunya sangat kuat dan membuat mual. Ya, istri sedang hamil memang mengalami perubahan hormon. Dia lebih emosional, lebih sensitif, betul ya? Maka suami kalau istri hamil harus lebih sayang sama istrinya. Ya, sementara waktu
dihandle pekerjaan istri, misalkan apa, daripada kita main game, main Facebook, mumpung 4 hari di rumah, masak. Belajar masak antum, ya. Belajar dari mulai masak yang sederhana, masak nasi, bisa? Bisa. Masak air, bisa? Goreng telur, bisa? Goreng telur, telurnya dulu apa minyaknya dulu? Ya itu, ya. Ah ini, jadi lebih sayang. Bagaimana istri supaya tetap bisa melayani suami? Hal-hal yang memang sesuai kemampuan saja. Kalau dia memang merasa mual masak, ya suaminya harus pengertian, atau dengan beli, ya beli. Dia tidak bisa pakai parfum karena sedang hamil, maka suami pun harus memahami dan seterusnya, ya. Intinya dalam keluarga, rumah tangga, kita harus bisa saling memahami masing-masing. Ini sudah, ya. Sudah, ya. Quiz. Ada 6 buku. Yang pertama, Hadis Arba'in Anak Soleh. Ini buku yang laris manis ini. Pertanyaannya, ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah dalam meraih kebahagiaan. Apa itu? Pak Sadam. Membahagiakan orang lain. Masya Allah. Kedua, sebutkan nama imam ulama yang mengatakan baguskanlah ucapan kalian, perbuatan kalian. Imam Ibnu Katsir, Masya Allah. Tafadhol. Yang ketiga, nah ini buku baru, paling baru ini, masih hangat. Sebutkan akhlak yang pertama dalam membahagiakan istri. Ya, yang belakang pakai kupluk hitam. Apa itu? Ya, Mas. Bertanggung jawab. Nah ini. Silakan Mas. Yang ketiga, sebutkan nama istri Nabi. Belum. Yang piringnya dipecahin Aisyah. Hah? Anulir. Dianulir, batalin. Rebutan, manitia, liatin. Yang Aisyah aja dia, padahal piringnya yang dipecahin Aisyah. Baik. Bagaimana solusi dalam memahami kekurangan pasangan? Ya Pak. Baik, Masya Allah. Benar ya. Tidak mengingat perangai yang jeleknya, tapi ingat perangai yang baiknya. Janganlah seorang suami membenci satu perangai yang dia tidak sukai dari istrinya. Apabila dia membenci satu perangai, dia akan senang dengan perangainya yang lain. Nah, ini solusi memahami kekurangan pasangan. Masih ada 2. Yang keempat, ya, yang kelima ya. Sebutkan 4 nama wanita yang sempurna, yang sudah. Siapa? Pak siapa ini? Pak?
Ini Pak Martin. 1, 2, Khadijah, 3, Fatimah. Ya. 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 Asia, Masya Allah. Boleh. Terakhir, siapa yang meriwayatkan hadis ini ya? Apabila kamu ingin hatimu lembut, maka usaplah kepala anak yatim. Ya. Siapa tadi yang meriwayatkan hadis? Apabila kamu ingin hatimu lembut, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Pamungkas. Siapa ini Pamungkas? Ya, Pak Abu Bintang, Ibnu Majah, Khalis. Tadi sudah salah. Ibnu Katsir bukan periwayat hadis, dia menafsirkan. Ya, anulir. Ganti. Dalam surat apa ayat yang berbunyi orang yang menahan marahnya dan memaafkan manusia? Ali Imran 1:54, 1:34. Ya sudah, kasih ya. Cukup Bapak-bapak, sudah jam 9 ya. InsyaAllah kita sambung dalam kesempatan yang lain. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasul, dan salah dari saya pribadi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.